bunga melati mekar sekuntum. Indah menawan jangan dipetik. Selamat pagi, assalamualaikum teman-temanku yang tampan dan cantik. Apa kabar teman-teman semua, sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Tetap harus dijaga kesehatannya supaya kita bisa beraktivitas secara baik dan maksimal. Nah, jadi pagi hari ini saya akan membagikan materi mengenai manajemen waktu. Ngomong-ngomong tentang waktu, tadi siapa nih yang di sini yang datang duluan? Saya. Nah, biasanya Mbak Prima ya yang paling dulu. Kalau hari ini aku. Atau juga biasanya saya lihat ini Mas Asep nih biasa yang sering datang duluan. Yang terakhir datang siapa? Ini. Iya, biasanya Mbak Nini ya. Jadi kita nanti bakal berbicara mengenai manajemen waktu ya teman-teman semua ya. Jadi kita akan bahas apa sih manajemen waktu itu, lalu mengapa kita harus manajemen waktu, dan bagaimana cara kita memanajemen waktu. Nah, kalau dari definisi sendiri nih, manajemen waktu itu apa sih? Ada yang mungkin bisa jawab? Nggak tahu. Ya, mungkin dari kata dulu ya, dari kata manajemen itu kan sering kita dengar, manajemen itu artinya mengatur ya teman-teman ya. Jadi manajemen waktu itu kita mengatur waktu supaya waktu itu lebih produktif, efektif dan efisien. Nah di sini rata-rata bisa memanajemen waktu semua nggak? Apa mengalir saja hidupnya tidak diatur gitu? Sedang berusaha. Sedang diusahakan. Oke. Jadi teman-teman semua, manajemen waktu ini banyak sekali manfaatnya ya bagi kehidupan kita. Mengapa? Di antaranya manajemen waktu ini bermanfaat untuk membuat hidup kita lebih teratur. Ya. Dengan sesuai tadi artinya ya, manajemen itu mengatur, maka tujuannya itu supaya lebih teratur. Bayangkan teman-teman kalau hidup kita nggak di manajemen dengan baik, kita bakal hidup dengan sembarangan kan. Bahkan mungkin kita membedakan ya hari kerja sama hari libur. Pasti yang lebih di manajemen pasti di hari kerja ya. Misalnya bangunnya diatur, terus makannya, sarapannya, perginya. Nah, bedakan dengan weekend. Misalnya enggak ke kantor, di rumah saja. Apakah masih di manajemen waktunya? Bangunnya diatur jam berapa? Pasti terlihat beda ya. Iya, beda. Tapi kalau memang ada orang yang sudah terbiasa manajemen waktu, ya mau hari kerja, mau hari libur, ya kalau dia terbiasa misal bangunnya jam 5 atau setengah 6, ya tetap bangun segitu gitu, nggak bakal berbeda, kecuali memang kondisinya mungkin capek ya, lalu berbeda sedikit, tidak seperti biasa. Nah itu manfaat yang pertama tadi, hidup lebih teratur. Lalu apalagi manfaat berikutnya dengan manajemen waktu? Hidup menjadi lebih disiplin teman-teman ya. Jadi manajemen waktu ini mengajarkan kita untuk supaya lebih disiplin lagi ya. Kalau kita nggak diatur tadi ya silakan Mas Randi. Kalau nggak diatur nggak disiplin tadi bakal berantakan ya. Tapi mungkin ada yang sudah terbiasa nggak manajemen waktu, ya nggak apa-apa lah berantakan gitu, mengalir aja. Nah, jangan seperti itu teman-teman. Pak Nunung silakan. Jadi manajemen waktu tadi manfaatnya hidup lebih teratur, disiplin, terus juga nggak buat kita menjadi stres. Nah, apa sih hubungan manajemen waktu sama stres? Ya ada lah ya teman-teman ya. Tadi kalau kita atur waktu itu dengan baik, ya mungkin tiba-tiba kita dapat tugas, nah, kita punya waktu gitu kan mengerjakannya. Bayangkan kalau kita leleh-leleh aja, hidupnya nggak ada diatur waktunya, ketika dikasih tugas atau mungkin baru ingat ada janji, masih kelabakan gitu kan. Nah, jadi dengan manajemen waktu itu kita lebih enak gitu hidupnya.
lebih teratur. Nah, untuk menjadi lebih teratur terus supaya bisa manajemen waktu tadi, bagaimana caranya? Nah, ada tips-tipsnya. Dan ini juga berhubungan sama manfaatnya tadi. Nah, disiplin, ya berarti supaya kita bisa manajemen waktu harus disiplin ya. Nah, misalnya sudah kita komitmen nih, kadang-kadang harus dipaksa ya. Misalnya ada aturan, kalau kita nggak mengikutinya kena sanksi ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita memang membiasakan diri untuk manajemen waktu, ya nanti efeknya, dampaknya itu bakal kita rasakan gitu, dan nanti menjadikan kita habit kita gitu menjadi lebih baik gitu. Nah, jadi supaya bisa manajemen waktu dengan baik, kita harus disiplin. Lalu cara berikutnya, kita juga harus buat rencana teman-teman, karena manajemen waktu ini nggak bisa seketika. Nah, jadi supaya kita bisa manajemen waktu dengan baik, kita harus buat rencana. Misalnya hari ini mau ngapain aja. Ya walaupun mungkin ada sih tipe orang di sini yang nggak suka nggak suka begitu detail, rapi ya. Nah, tapi kita mencoba gitu supaya ya hidup kita jadi enak gitu ya. Nah, lalu tips berikutnya supaya kita bisa manajemen baik lagi, kita harus buat skala prioritas teman-teman. Nah, karena pasti setiap kegiatan yang kita lakukan itu banyak, dan kita harus bisa memilih gitu ya, yang mana yang lebih dahulu, yang mana bisa ditunda gitu ya. Bukan berarti kita nggak mengerjakannya, tapi kita mendahulukan yang lebih penting ya. Terutama kalau kayak kita di pelayanan ini kan kita punya jatuh tempo misalnya ya, permohonan. Nah, kadang-kadang kayak penyuluh lah ya, misalnya ada timeline penyuluhan, ada juga timeline permohonan. Nah, kalau kita bisa mengatur waktu dengan baik, ya insya Allah nanti semuanya bisa selesai dengan baik gitu, dengan maksimal. Nah, jadi tipsnya harus diurutkan gitu, yang mana yang lebih penting, yang mana yang tidak penting. Oke, lanjut aja ya. Nah, terakhir mungkin saya sharing ya. Saya pernah ada pengalaman mengapa pentingnya manajemen waktu itu. Nah, ini pengalaman itu saya lakukan di tahun 2016 dulu. Ini pengalaman saya waktu naik Gunung Dempo di Pagaralam. Di sini ada yang sudah pernah naik gunung? Pernah. Oh, ada yang pernah. Diki pernah? Belum pernah. Oh, saya terima. Nah, jadi pengalaman saya naik gunung itu awalnya sesudah planningnya pengen naik 2 hari naik gunung ya. Naiknya Sabtu pagi, terus rencananya Sabtu sore itu sudah di atas ya, sudah menikmati sunset ya, terus camping di atas. Terus minggu paginya turun ya, minggu sorenya di bawah. Ternyata apa? Ternyata naik gunung itu memang harus butuh banyak persiapan teman-teman. Terus juga sesuai dengan fisik yang kita punya. Kalau saya baca-baca sih, kalau naik gunung Dempo itu 8 jam nyampe ke atas ya. Tapi ternyata realnya enggak. Saya naik gunung itu lebih dari 12 jam ya, karena saya masih pemula kan. Jadi manajemen waktunya jadi nggak bagus gitu ya. Belum lagi saya startnya itu nggak Sabtu pagi, saya startnya itu malah Sabtu malam. Nah, saya sudah membayangkan Sabtu malam baru mau naik pak, sampai di puncaknya Minggu siangnya, Minggu besoknya. Iya. Padahal saya Seninnya itu sudah ada surat tugas ke Palembang teman-teman, ya ada dinas. Jadi ya mumpung udah di sana juga, ya udah lanjut terus aja. Nah, hasil saya di atas itu cuma 2 jam, cuma sebentar. Lalu karena mengingat tugas tadi, saya turun lagi. Dan apa pak? Ada apa di puncak? Di puncak ada kawah pak. Ada kawah Masih ada kawah. Iya. Ada apa lagi? Ada di situ. Ada kawah. Keadaannya di sana. Di situ kan nggak tadi sana. Iya pak. Gitu. Nah jadi ketika turun minggu malam, terus sempat hampir dicari atasan juga pak, karena dia khawatir besok mau dinas. Cuma dicari juga polisi hutan gitu kan, tapi alhamdulillah ketemu. Nah jadi pengalaman itu saya jadikan pelajaran ya, bagaimana kita manajemen waktu dengan baik ya. Apalagi kayak gunung itu kan bukan sesuatu yang mudah ya, butuh persiapan yang matang. Ya saya ambil hikmahnya ya, berarti butuh waktu yang lebih panjang. Berarti saya kan nggak banyak pengalaman naik gunung, berarti kalau pengen naik gunung harus meluangkan waktu mungkin 3-4 hari ya, supaya ya
bisa lah sesuai dengan rencana. Nggak bisa ternyata naik gunung pemula itu 2 hari, naik turun nggak bisa, butuh waktu panjang, butuh persiapan. Ya mungkin itu saja teman-teman untuk materi manajemen waktu pada pagi hari ini. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya dan kita belajar bersama-sama bagaimana cara memanajemen waktu, mengatur waktu ya, supaya ya manfaatnya kembali ke diri kita sendiri. Dan terakhir mungkin teman-teman pernah mendengar ada ungkapan bahwa waktu itu adalah pedang. Jadi waktu itu ibaratkan pedang. Jadi kalau kita nggak memanfaatkan waktu itu dengan baik, ya bisa mencelakakan diri kita sendiri. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya tutup juga dengan pantun tadi, bukan pantun. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? Berapa menit? Lebih Pak. Berarti